dia. Bukan tiba-tiba langsung jaya, tapi ada syarat-syaratnya dia. Nah, itulah yang kita dalami nanti ada adikku sekalian, termasuk mungkin nanti kita bahas sedikit apa sih solusi-solusinya. Nah, yang pertama dulu, biar kita punya keyakinan dulu ini, biar kita punya orientasi dalam berdakwah itu. Bahwa yang pertama Islam itu akan jaya dulu dia. Biar kita nanti kan ketakutan saya, ketakutan adik-adik dan lain-lain, kita sudah mencelupkan diri, kita sudah masuk di dalam apa namanya? Ya, banyak motor bentar. Ya, ketika kita sudah bergaul dengan teman-teman kita yang ngaji, dengan yang halakoh, dengan yang tadi saya sebutkan tadi itu, maka ada satu yang harus kita pahami yang tadi itu saya bilang bahwa yang pertama kejayaan itu akan Islam itu akan jaya. Jadi kalau manusia itu berjanji, maka kita sebenarnya masih bisa untuk kita tidak apa namanya kita tidak yakin ya bahwa itu namanya janji manusia. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala yang berjanji, maka tidak ada setitik pun keraguan di dalam hati kita bahwa janji Allah itu tidak akan terpenuhi. Itu yang pertama. Harus kita yakin dulu bahwa Islam itu akan jaya. Pertanyaannya ketika Islam itu jaya, kira-kira posisi saya, posisi adik-adik, ikhwan dan akhwatku, siswa SMA Islam terpadu itu di mana kira-kira nanti kalau Islam itu akan jaya? Apakah dia menjadi penonton, dia menjadi pendengar atau komentator, atau dia menjadi pemain atau pelaku di dalam dakwah ini? Kira-kira nanti posisinya ada di mana? Kalau mau diibaratkan sepak bola misalnya. Jadi di sepak bola itu ada komentator, ada penonton, lalu ada pemain dia. Jadi orang yang komentator sama penonton ini kalau dia ngomong itu jago, dia seolah-olah mengalahkan orang main ini dia. Tetapi seburuk-buruknya, sejelek-jeleknya orang pemain itu, aktornya itu masih dia lebih bagus dia ketimbang orang yang hanya bicara saja. Nah, maksud saya kitanya alhamdulillah walaupun kita mungkin banyak kekurangan, banyak dosa dan lain-lain, tapi paling tidak kita adalah aktor, kita adalah pelaku, kita adalah pemain dalam apa namanya dakwah ini. Dan mudah-mudahan kita memang tidak diwajibkan untuk mencapai finish dalam dakwah itu, misalnya nyampe ke dalam jayanya Islam, tidak. Tetapi kita pastikan bahwa hidup kita ketika kita mati nanti, kita berada di jalur yang sudah ditentukan tadi, yaitu jalur tentang memperjuangkan kejayaan Islam itu, adikku sekalian. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Banyak sebenarnya. Yang pertama tadi itu kalau katanya kalau dalam buku ini tarbiyah itu kan yang pertama itu harus islahul fardi ya dari sekalian. Memperbaiki diri ini yang penting dulu ini. Mungkin ini bahasa yang sering kita dengar tapi ini paling penting dia. Sebelum kita memperbaiki negara tadi kita bilang itu misalnya ketika kita kecolongan orang bodoh memimpin negara itu, tapi yang paling penting adalah perbaikan pribadi. Ini akarnya dulu ini. Perbaikan pribadi dulu. Nah, ketika sudah perbaikan pribadi, perbaikan keluarga. Sudah perbaikan keluarga, perbaikan masyarakat sampai paling atas itu, yaitu kita sebagai suku peradaban, ya, guru peradaban. Ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan juga banyak. Sederhananya begini deh, kita tidak usah terlalu jauh-jauh deh bicara. Misalnya terkait dengan kita punya kontribusi atau tidak terkait dengan problematika ini. Misalnya, yang pertama yang bisa kita lakukan jihad adik-adikku sekalian. Tapi jihad di sini bukan jihad artinya harus peperangan dan yang bukan. Tapi jihad yang pertama bisa kita jihad tulisan. Ya kan? Misalnya sekarang banyak kok teman-teman itu mulai kalau dulu kan jihad dengan pena. Kalau sekarang itu pakai laptop, pakai apa sesuai dengan kondisi lah. Ya kan? Orang itu namanya itu orang itu bisa hilang tapi tulisannya dia itu pikirannya itu tidak bisa hilang ketika dia ditulis ya, ketika dituangkan ya. Itu yang pertama, kita jihad tulisan ada di adikku sekalian. Jadi adikku sekalian yang punya minat menulis itu tuangkan dia. Itu muyul itu atau kecenderungan menulis itu coba diperdalami lagi dia. Yang kedua adalah jihad lisan. Jadi lisan kita ini ada adikku sekalian dalam hadisnya Rasulullah bersabda, cara kita untuk mencegah kemungkaran itu ada 3 dia. Yang pertama adalah dengan apa? Dengan tangan. Ketika kita tidak bisa mencegah kemungkaran dengan tangan, maka dengan lisan tadi itu. Ketika lisan itu tidak kita mampu untuk kita cegah kemungkaran, maka bisa dengan hati. Tapi hati itu adalah sama lemahnya iman. Jadi jihad yang
selanjutnya adalah jihad tentang tadi itu jihad menggunakan lisan. Apa yang bisa kita lakukan ketika ada saudara-saudara kita menyimpang, sudah keluar dari rel-rel atau jalan-jalan yang sudah ditentukan oleh syariat, maka kita tegur dia. Maka kita ajak, kita tarik dia. Ya kan? Maka ketika mereka tidak mampu, tidak mau, maka terlepaslah kewajiban kita adikku sekalian. Karena memang itulah skala kita. Jadi kita mungkin masih SMA, jadi bukan kalau ketika SMA jangan bicara dulu tentang elit-elit lah yang besar-besar, tapi yang agak kecil-kecil di sekeliling kita lah ini dulu yang bisa kita lakukan ya. Sesuai dengan realitas kita. Ya kan, ketika ada teman-teman kita yang ngaji dan yang lain agak jarang datang, agak malas, ya, coba tarik tangannya, ayo kita kembali lagi. Yang begitu-begitu adalah cara kita paling yang bisa kita lakukan di skala-skala individu kita atau teman-teman kita ada di sekalian. Nah, banyak sebenarnya, tapi paling tidak ini sebagai ini yang bisa kita lakukan, solusi-solusi yang bisa kita lakukan sebagai generasi, insya Allah sebagai generasi Qurani, sebagai generasi penerus ulama, sebagai generasi yang taat terhadap ulama. Ada banyak yang bisa kita lakukan. Nah, mungkin itu Pak, ya, ada adikku Pak Torik Ashikul Firdaus. Ada ini mau ditambahkan? Ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Oh itu apa itu? Ada yang mau bertanya? Ya. Silakan di chat aja nggak apa-apa kalau nggak mau. Silahkan. Ada ya, cukup ya? Oh, ini ada di pesan ya. Apakah problematika umat Islam yang lebih bahaya dari internal umat Islam atau dari eksternal? Dan ada juga pertanyaan kedua. Apa yang kita perlukan untuk melawan problematika yang ada? Itu aja, baru cuma 2. Ya adikku, sebenarnya poin dari pertanyaan yang kedua itu maksudnya yang apa tadi? Apa yang bisa kita lakukan untuk problematika yang coba diulangi pertanyaan terakhir itu? Apa yang kita perlukan untuk melawan problematika yang ada? Ya. Sebenarnya hampir sama dengan pertanyaan dari Torik tadi ya, sebenarnya. Nanti dia muaranya ke sana dia. Ya tadi, misalnya kan tadi persoalannya yang pertama tentang kebodohan. Maka ya caranya yaitu pertama ya kita tingkatkan kualitas dari kaum muslimin. Ya kan? Kualitas maksudnya itu kalau awalnya tadi kan jahiliyah, ada jahil, dia bodoh dia. Maka yang bisa kita lakukan yaitu ya kita kita genjot dia supaya kualitas dari generasi muslim misalnya yang apalagi terutama kayak antum semua ini yang kita perlu perkuat imunitasnya dia gitu kan. Ya kan karena ini masih labil dia imunnya ini. Antara mau ke kiri ke kanan itu kan masih rentan untuk masuk dia. Maka di dalam kondisi-kondisi atau posisi-posisi seperti ini memang perlakuan atau pendekatan khusus digunakan dia agar kondisi labil ini memang bisa kita rubah dia menjadi kekuatan dia. Yang pertama tadi itu harus kita lawan kebodohan tadi itu. Memang misalnya pertanyaan sama kayak tadi misalnya permasalahan dari eksternal. Jadi permasalahan eksternal itu misalnya akibat dari misalnya penjajahan itu kan. Itu kan problematika eksternal tadi itu. Apa contohnya penjajahan itu? Misalnya saudara-saudara kita di Palestina gitu kan. Itu kan dampak dari penjajahan itu kan itu menghanguskan dan meluluhlantakan semua sumber daya yang ada. Mungkin buku hilang, bahkan pena dan yang lain dan yang itu kan menghambat untuk generasi-generasi itu tumbuh. Tapi
Tapi kita harus yakin ketika di dada mereka ada tertancap semangat atau giroh tentang keislaman itu, walaupun mungkin apalah Al-Quran atau apa buku dibakar dan lain, tapi ketika Al-Quran itu sudah di dada, insya Allah itu akan kembali lagi ya adikku sekalian. Nah, tadi itu. Maka yang kita lawan adalah kebodohan tadi itu adikku sekalian. Yang kedua adalah terkait dengan yang bisa kita lakukan adalah tadi perpecahan tadi itu. Jadi banyak sebenarnya kalau di tingkat kita ya, di tingkat skala siswa-siswa siswa Islam terpadu itu yang bisa kita lakukan yang pertama adalah tuntut ilmu sebaik-baiknya. Tadi itu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Karena dengan ilmu tadi itu kita melawan pembodohan tadi itu. Dengan majelis ini ada adikku sekalian. Ya kan? Nanti di akhir itu kita akan menyesal terkait dengan bagaimana minimnya kita punya ilmu itu. Bagaimana kita mau memberi sesuatu ketika kita tidak punya itu kan? Bagaimana kita memecahkan sebuah masalah ketika kita tidak paham terkait masalah itu. Jadi ilmu itu adalah kuncinya terkait dengan pembodohan tadi itu. Ya kan? Maka terus belajar, gali dia apa yang menjadi muyul atau potensi adik-adik di mana, sehingga adik-adik nanti memiliki expert atau kepakaran nanti. Apakah adik-adik nanti pakarnya di matematika, di fisika, di di mana-mana di bidang sains itu, kita berharap nanti ada generasi-generasi yang bisa menciptakan misalnya lebih dari nuklir dan yang lain lah gitu kan. Itu yang dibutuhkan saat ini, adik-adikku sekalian. Ya kan? Nah, itulah pentingnya ilmu itu. Nah, yang kedua, perkuat imunitas tadi itu. Jadi imunitas itu maksudnya kekebalan tubuh kita terhadap serangan-serangan dari luar. Makanya kalau kita kan punya agenda masing-masing ini, misalnya pagi apa, siang apa, misalnya setelah sholat subuh kita al-matsurat itu kan, itu sebagai pembenteng sebenarnya, sebagai perisai, sebagai imun bagi tubuh-tubuh kita, bagi paham-paham kita ini sebenarnya, agar kita menjadi generasi yang kuat nantinya, generasi yang punya kualitas. Jadi bukan generasi yang walaupun banyak, apalah gunanya banyak kalau kita tidak punya kualitas. Kan itu kan ibarat tadi itu ibarat buih di air bah dia. Banyak itu tidak punya kualitas. Kalau Ustazah tadi mengatakan bahwa ibaratnya kalau bisa satu muslim itu dia sama dengan 10 orang kafir dia. Ya kan? Itu adalah kualitas kita, adik-adikku sekalian. Imun kita kuat dengan banyak cara dia. Tadi itu misalnya menghadiri majelis ilmu, halakohnya tetap kita laksanakan. Terus mabit, ya kan? Bagi yang ahwat, habit dan yang lain itu harus kita ikuti dah. Itu program sebenarnya untuk menambah imun kita. Sekali lagi, ketika pribadi kita selesai nanti, itu insya Allah itu adalah salah satu cara kita berkontribusi untuk paling tidak mengikis atau mengurangi persoalan-persoalan itu yang ada itu adikku sekalian. Jadi ketika pribadi kita belum selesai, maka kita bicara tentang persoalan tadi dan yang lain itu dia agak berat dia karena memang pribadinya belum selesai dia. Yang pertama yang harus selesai adalah pribadi kita dulu adikku sekalian. Perkuat pemahaman atau pemahaman tentang akidahnya, ibadahnya, akhlaknya ya, langsung wawasan kebangsaannya juga dan yang lain adikku. Perkuat yang itu, jangan pernah bosan atau malas mencari ilmu yang sifatnya kita butuhkan. Nah, mungkin itu ya yang bisa dilakukan tadi itu. Yang pertama, thalabul ilmi, cari ilmu segiat-giatnya. Yang kedua, perkuat imunitas atau perisai diri. Nah, itulah benteng-benteng diri kita. Karena dengan itu kebodohan itu akan musnah dia. Insya Allah akan musnah dia. Mungkin itu Pak Torik. Kalau yang eksternal tadi itu langsung dijawab tadi ya, terkait dengan misalnya terkait penjajahan dan itu kan datangnya dari eksternal ya kan? Ya termasuk Ghazul Fikri tadi itu perang pemikiran itu kan datangnya dari luar ya, bentuk-bentuknya kan. Yang bisa kita lakukan misalnya begini. Liberalisme tentang kebebasan. Kita sebenarnya umat Islam itu juga menganut kebebasan ya. Jadi paham liberal atau paham kebebasan itu bukan sepenuhnya salah dia.
Tetapi Islam itu menganut paham bebas itu yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, syariat agama, ya kan? Misalnya kita bebas untuk berbicara, ya kan? Maksudnya berbicara yang penting dia tidak menyalahi aturan, ya. Bebas berserikat, bebas berpendapat, bebas beragama, kan? Maksudnya ketika kita beribadah itu kan kita tidak diganggu, artinya kita bebas untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Kita juga menganut paham kebebasan, dia. Tetapi kebebasan yang diatur oleh syariat Islam. Begitu juga dengan kita lawan juga paham-paham yang ada dia. Bagaimana cara kita lawan? Ya sesuai dengan kapasitas dan skala adik-adik sekalian. Misalnya paham dari sekarang kan, belajarlah soal-soal pemisahan antara politik dan dengan negara dan yang lain lah. Banyaklah sesuai dengan kondisi adik-adik sekalian. Makanya saya bilang tadi itu, media sosial itu bisa kita gunakan sebenarnya dari perspektif yang positif dia. Kalau dulu, kalau saya bisa ceritakan adik-adik ya, dulu itu kan cara untuk menurunkan rezim yang zolim itu kan dengan turun ke jalan, dengan demo dan yang lain. Tetapi sekarang itu sebenarnya ada cara yang lebih halus ya, tetapi dampaknya lebih besar ya. Misalnya cukup dengan jempol kita ini, dengan like, dengan men-share berita-berita yang bermanfaat dan yang lain itu cukup mengalahkan cara-cara yang lama sebenarnya. Artinya ada cara-cara baru yang lebih soft, yang lebih halus, yang lebih lembut, tetapi dampaknya itu lebih kuat dia sebenarnya. Nah, makanya kita kembali lagi, kalau posisinya ada adik masih generasi yang sifatnya masih di posisi sekolah menengah, ya sesuai dengan kapasitas adik-adik yang bisa kita lakukan, ya kan? Karena memang belum skalanya, nanti kita berbicara tentang agenda-agenda yang terlalu besar. Ya. Apa yang bisa adik-adik lakukan, itu yang bisa kita buat kontribusi. Mungkin itu ya, Torek. Apakah ada yang masih mau bertanya? Atau ada fenomena nggak bagi adik-adik misalnya di sekelilingnya kan, di sekolah, di masyarakat, di mana itu kan, bagaimana melihat generasi-generasi muda atau umat Islam secara menyeluruh itu bagaimana, ada yang aneh atau apa gitu kan. Nah, itu bisa kita diskusikan sebenarnya. Apa kira-kira gitu kan. Atau mungkin nanti bisa diperdalam di ustazahnya nanti kan, di pertemuan secara langsung gitu kan. Memang ini kan medium atau sarana terbatas ya. Ada lagi? Kalau tidak ada mungkin ada lagi yang mau bertanya? Sudah tidak ada yang ingin bertanya. Siap. Mungkin sebagai ini, Torek sebagai penutup ya. Oh, ya. Tidak ada pertanyaan kan? Ya, tidak ada kayaknya. Ya, baik. Mungkin inilah nanti mungkin nanti kita saya minta diperdalam nanti di ustazahnya nanti ya, di kepala sekolah tadi, di Uti Askia dan yang lain. Nah, pesan terakhir saya memang untuk generasi muda itu memang yang pertama itu tantangannya itu pertama adalah terkait dengan narkoba. Nah, ini hati-hati ini. Ini tantangan kita ini. Kalau tadi kan tantangan kaum muslimin ini secara menyeluruh kan. Tantangan yang pertama tentang narkoba, ada di sekalian. Narkoba itu bukan skala di kota-kota, tapi sekarang tuh di desa itu sudah masuk ya. Dan dia jaringannya cukup bagus ya. Nah, maksud saya ketika imun kita kuat itu semua itu jangankan kita mengkonsumsi ya, memikirkan tentang itu kita tidak pernah gitu kan. Maksudnya untuk mengkonsumsi itu. Tetapi itu tadi itu. Ketika kita imun kita sudah kuat. Saya mau cerita begini misalnya. Saya kan sering bergaul dengan teman-teman yang yang cukup inilah di luar tradisi kita lah gitu kan. Saya kan setiap bergaul dengan mereka selalu misalnya mencoba melihat saya untuk merokok misalnya. Tapi tidak pernah berhasil dia. Nah, itu satu contoh kecil misalnya begitu kan. Ya kan? Karena kita konsisten dengan prinsip kita.
Itu karena didasari imun tadi itu, adik-adikku sekalian. Jangankan kita, mohon maaf ya, misalnya narkoba, merokok saja kan kita enggak. Insya Allah lah gitu kan, saya percayalah adik-adikku sekalian. Nah, itu yang pertama narkoba tadi itu, hati-hati. Yang kedua adalah tentang miras, minuman keras. Ini sama juga ini. Ini adalah sarana-sarana untuk kita berbuat kemaksiatan tadi itu. Yang kedua, yang ketiga terkait persinahan. Apalagi ini posisi masih labil nih, SMA, masuk perguruan tinggi dan yang lain ini. Ini masih kecenderungannya ini rasa ingin tahunya tuh tinggi dah. Rasa ingin tahu, rasa ingin coba itu tinggi dah. Maka sekali lagi hati-hati ini di sinilah. Ketika kita selamat di sini, insya Allah dia, kita akan tahu mana jalan yang lurus, adik-adikku sekalian. Termasuk seks bebas itu. Hati-hati ini adik-adikku sekalian. Tidak apa-apalah kita dianggap sebagai generasi gerobak atau generasi terasing tadi itu. Terasing maksudnya itu kita tidak sama dengan generasi yang lain gitu kan, generasi yang dominan. Kita agak beda memang, itulah maksudnya generasi terasing itu. Ya, kita harus bangga dengan generasi terasing itu. Itu generasi yang melakukan perbaikan ketika banyak persoalan tadi itu. Ya kan? Generasi yang mampu menciptakan keteduhan, kedamaian, perbaikan umat gitu kan. Itulah generasi terasing itu. Kita tidak apa dicemooh, diapal sebagai masyarakat dan apa. Yang penting kita tetap bergaul, kewajiban kita sebagai makhluk sosial, maka kita berkewajiban. Dari sekarang adik-adikku sekalian, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu mulai bergaul dengan siapapun. Yang penting dia imun kita itu harus diperkuat ya. Nah, itulah tantangan kita hari ini buat generasi muda, miras, narkoba, persinahan, termasuk seks bebas dan yang lain. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf mungkin ada kekurangan dan memang banyak kekurangan lah dari saya. Dan mudah-mudahan ini sebagai medium atau sarana untuk kita menambah wawasan keislaman kita, menambah wawasan kebangsaan kita, memahami, kita bisa menghubungkan antara idealitas dengan realitas kita. Bagaimana seharusnya yang ideal, tetapi dia ternyata di realitasnya itu kita masih agak sulit ya. Mudah-mudahan adik-adikku sekalian terbiasa dengan diskusi-diskusi yang cukup, ibaratnya katanya Ustazah tadi itu, ini agak berat katanya. Insya Allah ketika yang berat-berat kita sudah selesai, maka yang ringan-ringan itu dengan sendirinya akan kita mudah kita cernai dia. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.